Haleluya, puji Tuhan. Bertemu kembali dalam ibadah online kita pada hari ini. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau nyembah Tuhan Allah yang luar biasa. Karena Allah yang kita sembah itu Allah yang senang dipuji dan disembah. Allah kita heran dan besar. Puji Tuhan, Allah kita Allah yang heran dan dahsyat, Dia luar biasa. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, firman yang tidak pernah berubah, firman yang tetap ajaib itu. Dia ada untuk selama-lamanya, firman yang kekal, firman yang luar biasa, menguatkan hidup kita dan menolong hidup kita. Haleluya. Kudus, Kau kurindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir banduiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Mengalir penduiku, mengalir pulihkan
bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Haleluya. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penduhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Rohku. Kau baik Tuhan. Kami sembah Kau, kami sembah namamu. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini.
dan masih diberi kesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kiranya pujian penyembahan kami yang kami naikkan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan Engkau disenangkan. Nama Tuhan dipermuliakan sampai selama-lamanya. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman. Tuhan, urapi hamba-Mu dengan urapan Roh Kudus-Mu dari sorga, sehingga apa yang disampaikan hamba-Mu itu berasal dari hati-Mu ya Tuhan. Urapi kami semua juga di tempat ini. Urapi semua jemaat yang menonton mengikuti ibadah online ini. Urapi juga dengan urapan Roh Kudus-Mu dari surga ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Senang menjumpai lagi saudara di dalam ibadah pada minggu ini. Pada hari-hari inilah kita juga memperingati hari di mana Roh Kudus bekerja memasuki hidup orang-orang beriman yang telah bersekutu sekian hari lamanya, 10 hari setidaknya di Yerusalem setelah kenaikan Yesus ke sorga. Dan pengalaman Roh Kudus inilah yang selanjutnya membakar semangat dari murid-murid Tuhan juga sebagai satu dari kelompok yang bersekutu tersebut untuk kemudian memberitakan Injil Kristus sampai ke ujung bumi. Maka tepatlah sebagaimana yang Yesus ucapkan sebelum ia naik ke sorga di hari-hari sebelumnya, bahwa jikalau kamu menerima Roh Kudus maka kamu akan menerima kuasa. Maka hidup orang-orang percaya yang bersekutu di Yerusalem itu menantikan janji Yesus, termasuk juga murid-murid Yesus di dalamnya, menerima kuasa dari Tuhan. Dan dengan kuasa itu mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani, bahkan disertai dengan tanda-tanda heran, yaitu kekuatan Allah yang menghasilkan pekerjaan-pekerjaan ajaib. Dan saya percaya pengalaman mereka pun akan menjadi pengalaman kita juga kalau kita tetap memberi hidup kita, atau kita juga mendisiplinkan hidup kita, menjaga persekutuan dengan Tuhan. Tentu Tuhan pun akan mempercayakan rohnya dan kita akan bekerja bersama-sama dengan kekuatan seperti yang Yesus alami, yang Yesus punyai dalam masa pelayanannya dahulu. Hari ini saya ingin kita merenungkan satu firman Tuhan dari pekerjaan Roh Kudus ini juga di dalam kitab Roma pasal 8. Roma 8 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Roma pasal 8 ayat 18 sampai 20 tertulis demikian. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tambah dengan ayat 21, tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Apa yang Paulus tulis ini kepada jemaat di Roma merupakan juga satu pewahyuan yang Tuhan berikan kepadanya tentang masa-masa ke depan, tepatnya setelah Yesus naik ke sorga dan Roh Kudus mengambil tempat untuk bekerja dengan seluas-luasnya, dengan sepenuh-penuh kekuatannya, sampai pada waktu yang ditentukan, baik bagi manusia, karena memang pekerjaan roh ini juga untuk manusia, maupun juga bagi Roh Kudus sendiri, adalah waktu di mana masa yang disebut dengan penderitaan, atau penderitaan zaman sekarang ini, sesuai dengan narasi di ayat 18 tadi, akan diakhiri, akan berhenti, karena orang-orang beriman akan memasuki satu masa
yang disebut dengan kemuliaan Allah. Di dalam bahasa ayat 18 dikatakan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Itu memang masih menjadi pengalaman di depan kita. Kita belum tahu seperti apa kemuliaan yang akan terjadi di depan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat lebih dahulu tentang kata kemuliaan ini di ayat yang ke-18. Kemuliaan Allah ini memang mempunyai pengertian yang sangat luas. Cakupannya juga ialah di dalam perjanjian lama, kemuliaan Allah telah diperlihatkan di dalam banyak sekali perbuatan-perbuatan Tuhan. Saya rasa banyak saudara sudah mendengar firman Tuhan dari beberapa khotbah-khotbah, termasuk juga dari khotbah saya, bahwa apa yang disebut dengan kemuliaan Allah adalah satu pekerjaan Tuhan di depan mata orang Israel dan juga dapat dilihat oleh bangsa-bangsa asing di sekitar mereka. Satu kehebatan Tuhan yang juga menggunakan kekuatan alam, yang juga menggunakan segala sesuatu yang dapat dilihat dengan mata mereka, tapi kemudian berubah menjadi satu kekuatan yang menyertai orang percaya, kekuatan yang memelihara orang-orang Israel. Kita mengenal seperti tiang awan, kita mengenal seperti tiang api, dan banyak lagi pekerjaan-pekerjaan Allah yang diperlihatkan di depan mata orang Israel berhari-hari, bahkan bertahun-tahun, dan itu juga dilihat oleh bangsa-bangsa asing di sekitar mereka. Saya percaya itu jugalah yang disebut dengan kemuliaan Allah. Jadi tidak hanya sekedar satu cahaya, satu sinar yang mungkin lebih umum kita gambarkan kemuliaan Allah itu. Tapi kemuliaan Allah adalah pekerjaan Allah. Kemuliaan Allah adalah perbuatan besar Allah. Bagi siapa itu diberikan? Tentu kepada orang-orang pilihan, kepada orang-orang beriman. Sebab kemuliaan Allah ketika dinyatakan, itu akan membedakan, akan memisahkan orang-orang benar, orang-orang yang ada di dalam hati Tuhan dengan orang-orang lain di sekitar mereka, di sekitar kita. Dan kalau Paulus menulis di ayat 18 ini, kemuliaan itu juga akan dinyatakan kelak kepada kita. Kita tidak tahu kapan, atau juga kita tidak tahu seperti apa kemegahan dari kemuliaan Tuhan itu. Apakah sama seperti yang diperlihatkan Tuhan kepada orang Israel? Ataukah lebih besar dari itu? Kita tidak tahu. Tapi seandainya kekuatan dan pekerjaan Allah itu bekerja sama besarnya dan sama bentuknya dengan masa perjanjian lama, itu pun sudah merupakan suatu kemegahan buat kita. Kita sekarang hanya bisa membayangkan, membuat gambaran-gambaran di dalam benak kita. Seperti apa tiang awan itu kira-kira? Seperti apa tiang api itu kira-kira? Kita tidak bisa melihat langsung karena kita memang bukanlah saksi hidup di masa itu. Tetapi membayangkannya saja, saudara, menggambarkannya saja, itu sudah menyiratkan kebahagiaan. Kita pasti sudah bermegah di sana. Apalagi kalau kita betul-betul diizinkan menjadi saksi hidupnya. Maka ketika Paulus menulis ini, ada kemuliaan Allah yang akan dinyatakan kepada kita kelak. Kita tidak perlu bingung dengan gambaran-gambaran yang coba kita bangun di dalam benak kita. Sedikitnya atau setidaknya kita bayangkan apa yang Allah kerjakan di dalam perjanjian lama. Dan kalaupun yang di depan kita jauh lebih besar dan jauh lebih agung dari itu, maka kita hanya bisa bersyukur. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ternyata pengalaman itu yang disebut dengan pengalaman kelak, pengalaman yang akan datang, memang itu sudah menjadi bagian dari sejarah Israel di masa lalu. Tapi bagi orang beriman akan diulangi kembali pekerjaan Allah itu dan menjadi bagian kita. Tapi yang saya mau tegaskan juga, sebelum kita mengalami hal itu, karena firman Tuhan pun berkata, Paulus berkata, itu masih menjadi satu harapan kelak. Bukan harapan kosong yang jelas, harapan yang pasti, karena firman Tuhan pasti. Tapi sebelum ke sana, firman Tuhan katakan akan dilalui dulu penderitaan zaman sekarang ini. Maka kalau Paulus menulis, aku yakin bahwa penderitaan sekarang, zaman sekarang ini,
tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Maka Paulus pun mengajak kita untuk berharap, mendorong kita untuk tetap membangun harapan dan semangat, bahwa kita harus melalui masa yang disebut dengan penderitaan. Kita tidak tahu berapa lama itu. Dan kita tidak tahu sebetulnya apakah penderitaan yang sekarang ini sudah cukup memenuhi kuota, sudah cukup memenuhi apa yang Alkitab maksudkan di ayat 18 ini. Karena kalau kata penderitaan itu ditafsirkan masing-masing, tentu kita akan mempunyai satu pendapat yang berbeda-beda. Hari-hari ini pun kita sudah cukup menderita, saudara. Dengan penyakit ini, dengan binatang liar yang tidak kasat mata ini. Itu pun sudah cukup menderita. Awalnya diharapkan hanya 2 minggu, ditambah 2 minggu. Toh sekarang akhirnya sudah menjadi 2 bulan. Dan 2 bulan pun seperti tidak ada kepastian. 2 bulan pun seperti tidak ada ujungnya. Seperti tidak akan pernah berhenti. Saya tidak tahu apakah ini sudah cukup menjadi sebuah penderitaan. Atau mungkin bagi anak-anak Tuhan tertentu, ada yang belum menganggap sebagai penderitaan yang serius. Tapi mungkin hanya sebatas ujian ringan dulu, ujian pembuka. Masing-masing bisa menafsirkannya, saudara. Tetapi kalau Paulus menulis bahwa penderitaan zaman sekarang ini memang harus dilalui oleh umat Tuhan, oleh orang-orang beriman, maka kita harus sadari bahwa apa yang disebut dengan penderitaan itu adalah ketika kebebasan dari anak Tuhan untuk mengekspresikan imannya kepada Tuhan menjadi semakin sulit dan semakin mahal. Maka itulah kata penderitaan yang sesungguhnya. Lihat saja sepanjang sejarah gereja mula-mula, ketika pekerjaan Tuhan, lebih tepatnya pekerjaan Roh Kudus sudah mengambil tempat sepenuh-penuhnya. Sejak dari kenaikan Yesus, bahkan sejak dari hari pencurahannya, sampai kemudian pada masa gereja mula-mula, sedikitnya sampai dengan berakhirnya abad 1 Masehi. Gereja Tuhan, orang-orang beriman, tidak jarang bahkan mengalami penganiayaan secara fisik. Bukan hanya sekedar penderitaan batin lagi, tapi bahkan mereka memang sedang diupayakan untuk ditiadakan. Ada satu kekuatan yang ingin membinasakan mereka, ingin melenyapkan mereka dari muka bumi. Bahkan ada yang secara pelan-pelan mereka harus mengalaminya itu dengan penganiayaan secara fisik. Dan itu mungkin bisa kita katakan menjadi satu penderitaan yang besar. Membayangkan itu menakutkan, Bapak Ibu Saudara. Tapi pendeknya, singkatnya, saya memikirkan atau saya membuat satu definisi bahwa yang disebut dengan penderitaan itu adalah ketika kebebasan umat Tuhan untuk mengekspresikan imannya, mengekspresikan pengiringannya kepada Tuhan, tidak lagi mendapat ruang yang aman, yang kondusif. Maka umat Tuhan harus bertindak begitu rupa demi untuk mempertahankan imannya. Dan itulah yang pada akhirnya dapat disebut sebagai penderitaan. Apakah di situ akan mengalami juga penganiayaan secara fisik? Bisa ya, bisa tidak. Apakah di situ juga akan mengalami penganiayaan secara batin? Penderitaan secara batin? Mungkin akan lebih sering. Kita akan mengalami namanya juga kebebasan yang direnggut, kebebasan yang dicuri. Tetapi firman Tuhan memang sudah menubuatkan akan hal itu. Bahwa hari-hari ke depan kita akan menjadi sulit bagi kita untuk dapat membuat pengiringan kita kepada Tuhan ini menjadi satu keadaan yang ringan, yang enak. Saya hanya bisa berkata, Bapak Ibu Saudara, bahwa masa-masa menjelang kedatangan Tuhan kembali memang bukan masa yang ringan. Bukanlah satu periode hidup yang ringan yang akan kita jalani.
Tapi ringan atau beratnya tergantung dari hati kita. Ringan atau beratnya itu tergantung dari semangat kita. Itu sebabnya di ayat yang ke-19, Paulus berkata, mari kita lihat sekarang ayat 19. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Apa yang disebut ini dengan anak Allah dinyatakan? Satu penegasan, satu kalimat lah, sebutlah begitu, pengakuan dari Allah sendiri tentang kemenangan dari orang-orang beriman di masa di depan kita setelah mengalami penderitaan yang berat ini. Satu pengakuan dari Allah, ada kelompok dari orang-orang beriman, dan mudah-mudahan itu saudara dan saya tentunya, yang dapat melewati masa yang berat ini, lalu kemudian dapat memproklamirkan diri, imannya khususnya, sebagai orang-orang yang bertahan, tetap mempertahankan Tuhan, dan dipercaya untuk mengalami bahkan kesenangan-kesenangan Tuhan. Artinya apa yang Tuhan juga miliki di dalam sorga. Itulah yang saya yakini dengan kata menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena kemudian ayat 20, Paulus melanjutkan dengan kalimat ini. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Saudara lihat ayat-ayat ini, begitu jelas sekali bahwa apa yang disebut dengan kesia-siaan itu, atau kata penderitaan itu sendiri di ayat 18, itu sebenarnya terjadi bukan karena maunya kita, tapi atas kehendak Allah. Maka kalau atas kehendak Allah, masa yang berat itu harus terjadi, menjadi bagian dari umat Tuhan, menjadi bagian dari orang-orang beriman, lalu kemudian kita bisa melewatinya. Maka kalau Allah kemudian mengumumkan, sebutlah begitu, menyatakan bahwa inilah anak-anakku, orang-orang beriman yang tetap bertahan dan bahkan bisa mengalahkan penderitaan itu dengan keteguhan imannya seberat apapun, itu akan menjadi sangat pantas. Karena memang Allah sendiri atas kehendaknya yang meluaskan penderitaan itu terjadi. Berarti ada maksudnya, ada yang Dia tunggu, ada yang sedang dia tunggu untuk dituai. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus menyadari bahwa kemanusiaan kita seringkali lebih menginginkan hal yang menyenangkan daripada penderitaan. Tapi kalau firman Tuhan sudah menuliskan penderitaan ini harus ada atas kehendak Allah, maka artinya sekuat apapun doa kita untuk meminta penderitaan ini terhalau dari kita, mungkin saya katakan itu tidak mungkin. Maka berdoalah, alangkah baiknya berdoalah untuk meminta kekuatan dari Tuhan. Berdoalah untuk meminta satu semangat yang dapat membuat kita melewati penderitaan yang berat ini. Sebab ini kehendak Allah. Kalau apa yang sudah ditetapkan oleh Allah harus terjadi, maka kita memintanya pun tidak akan mempengaruhi apa-apa. Tapi bukan berarti kita tidak berdoa. Bukan berarti kita tidak menghampiri Allah. Bukan berarti kita tidak bersekutu kepada Tuhan. Allah yang berkehendak penderitaan ini ada. Allah pula yang berkehendak orang-orang beriman melaluinya. Tapi Allah juga mempunyai kehendak agar orang-orang beriman dapat melawannya, dapat menaklukkannya. Karena dari situlah Allah akan memperoleh kebanggaannya ketika Dia akan menyatakan kepada dunia bahwa inilah orang-orang beriman, atau disebut juga di ayat 19, anak-anak Allah yang hidup di dalam pengharapan dan memelihara kekuatan Tuhan. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, yang ingin saya tegaskan dari ayat ini, dari firman Tuhan ini, karena penderitaan zaman sekarang tidak akan dapat
tergantikan atau tidak akan dapat dihalaukan. Itu akan tetap menjadi bagian dari pengiringan kita kepada Tuhan, karena itu kehendak Allah. Lagi sekali, penderitaan zaman sekarang adalah kehendak Allah. Allah yang mau. Kalau kita yang tidak mau, maka itu pun akan menjadi kerugian buat kita. Maka supaya apa yang Allah mau tetap berjalan, dan juga kemauan Dia untuk masa sesudah penderitaan itu dilewati, anak-anak Tuhan dapat dipetik bagi kemuliaan-Nya. Apa yang Allah mau ini harus terjadi, maka kita yang harus menyesuaikan dengan kemauan Tuhan. Apa itu? Milikilah satu kekuatan, kuasa yang juga Yesus pernah miliki selama Ia melayani di muka bumi ini, yaitu Roh Kudus-Nya. Tidak sedikit juga Yesus harus mengalami penganiayaan. Tidak sedikit juga Yesus harus mengalami penistaan. Tidak sedikit juga Yesus harus bahkan mencucurkan air matanya. Banyak di dalam tulisan Injil, Yesus pun sedih hati, Yesus menangis, dan Yesus berdoa juga dengan sedih. Bukan karena Dia ingin sayang diri, bukan karena Dia ingin Allah Bapa itu memanjakan dirinya, bukan. Tapi Dia menangisi dunia ini yang memang seperti akan dikurung oleh penderitaan. Dan itu bisa saja, saudara, menjadi sebuah ketakutan tersendiri. Siapa yang bisa bertahan? Tapi kalau Yesus dapat bertahan, Dia tetap dapat menyelesaikan pekerjaannya. Dan Alkitab berkata, sampai di kayu salib pun Dia tetap taat. Sampai ditinggikan di atas kayu salib pun Dia tetap memuji Allahnya. Bahkan Dia berdoa untuk orang-orang yang sudah berkompromi bahkan untuk melakukan tindak kejahatan terhadap dirinya. Dia berdoa buat mereka. Itu tandanya yang tertinggal bagi kita adalah, mari kita tangisi dunia ini di dalam masa penderitaan ini. Bukan menangisi diri sendiri. Menangisi diri sendiri tidak ada habisnya. Karena memang manusia selalu ingin dimanja, manusia selalu ingin dimengerti oleh orang lain. Tapi marilah kita menangisi dunia ini. Dan menangisi mungkin cara hidup kita yang salah. Itu lebih tepat untuk menjalani masa penderitaan ini. Sebab kalau penderitaan ini kita lalui hanya dengan menangisi diri sendiri karena sayang diri, itu akan menjadi lebih berat untuk kita alami, Bapak Ibu Saudara. Ingat, masa ini, penderitaan ini adalah kehendak Allah dan tidak akan dilalukan. Justru penderitaan ini menjadi alat uji bagi umat Tuhan. Apakah mereka dapat melaluinya dengan kekuatan Allah. Dengan sendirinya kekuatan Allah itulah yang nanti akan menjadi bukti bahwa hanya satu-satunya Tuhan yang bisa memelihara hidup orang-orang beriman. Maka lagi sekali milikilah kuasa Allah itu. Kalau Yesus dapat berhasil melakukan kehendak Bapa, walaupun tubuhnya harus terrobek-robek, walaupun darahnya harus dicurahkan, tapi Dia selesaikan pekerjaan Allah di dalam dirinya. Dia tuntaskan tanggung jawab, peran yang harus diembannya. Dia selesaikan itu dengan sempurna. Bukan karena kekuatannya. Karena Dia sendiri pun pernah berdoa di Taman Getsemani. Malam sebelum Ia ditangkap, Dia pernah berdoa, kalau boleh lalukan cawan ini. Itu menunjukkan beratnya penderitaan. Entah batinnya, pasti itu akan lebih sering Dia alami. Dan entah juga fisiknya, karena Ia pun juga akan mengalami beberapa jam ke depan. Tapi lagi sekali, Yesus sebagai manusia juga. Dia memang adalah Allah, tapi Dia juga adalah manusia. Di dalam kemanusiaannya yang memiliki batasan-batasan manusiawi, Dia tahu bahwa penderitaan ini tidak mudah untuk dialami. Tapi karena Dia tetap bersama dengan kuasa Allah. Itu sebabnya Petrus berkhotbah. Pertama kali ia berkhotbah setelah Roh Kudus dicurahkan atasnya. Dia berkata bahwa Yesus bangkit oleh karena kuasa Tuhan ini.
Maka biarlah kebangkitan Yesus karena kuasa Tuhan ini, kuasa Roh Kudus ini, itu juga akan membangkitkan imanmu, pengiringanmu kepada Tuhan. Sekalipun masa-masa yang kita alami akan menjadi jauh lebih berat untuk kita jalani. Jangan patah semangat Bapak Ibu Saudara. Kengerian-kengerian ke depan, sebagaimana yang Alkitab katakan, masih akan terjadi. Kalau 2 bulan terakhir ini kita sudah diperhadapkan kepada kengerian, sebutlah ini juga sebuah kengerian. Orang pun menjadi takut untuk bergerak bebas. Tapi Alkitab bilang masih ada lebih banyak lagi kengerian-kengerian menjelang kedatangan Tuhan. Dan apakah itu dapat dihalaukan? Selama itu kehendak Tuhan, saya katakan tidak. Tapi adalah kehendak Tuhan juga untuk dinantikannya satu kelompok umat Tuhan yang dapat mengatasi keadaan ini. Dinantikannya juga satu kelompok anak-anak Tuhan, yaitu orang percaya, orang beriman. Kitalah salah satunya yang dapat menyaksikan kepada dunia, bersaksi kepada dunia tentang kuasa Allah yang hebat ini. Allah pasti akan menang. Umat Tuhan pasti akan menang. Sekalipun penderitaan itu mungkin akan menghambat laju dari kemenangan iman seseorang, tapi mereka hanya bisa menghambat laju. Mereka tidak boleh sampai menghentikan laju. Mereka tidak boleh menghentikan kemajuan imanmu. Mereka tidak boleh menghentikan semangat saudara, bahkan mematikannya. Yesus bangkit karena Roh Kudus, karena kuasa Roh Kudus di dalam hidupnya. Dan kuasa itu akan membangkitkan saudara. Kalaupun kita mungkin seperti orang yang sepertinya jatuh bangun. Tapi jangan sampai kita patah di tengah jalan. Karena Tuhan juga tahu keadaan kita. Itu sebabnya tadi di ayat yang ke-20. Saya baca lagi ayat 20. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Jadi Tuhanlah juga yang berkehendak. Pada akhirnya kekuatan-kekuatan yang seolah-olah ini ingin menaklukkan anak-anak Tuhan, nanti gantian kekuatan inilah yang akan ditaklukkan. Dan kalau saudara cermati, bukan tangan Allah sendiri yang menaklukkannya. Allah akan memakai orang-orang beriman yang sepanjang hidupnya, mulai dari hari ini sampai nanti ke depan ketika kemuliaan itu akan dinyatakan, kita tetap menjalani kehidupan yang berat ini dengan kekuatan Allah. Marilah Bapak Ibu Saudara, perkuatlah persekutuanmu dengan Tuhan. Buatlah dirimu selalu nyaman di dalam hadirat Tuhan. Dan hari-hari ini tidak salah rasanya kalau saya katakan, berjuanglah dan bangkitkanlah dirimu, kumpulkanlah semangatmu, energimu untuk berdoa, bersekutu kepada Tuhan sampai Roh Kudus memenuhkan engkau. Sampai Roh Kudus menguasai hidupmu. Kekuatanmu, kekuatan kita tidak akan mampu mengalahkan penderitaan ini. Akan lebih banyak justru kita dikalahkan. Tapi lagi sekali saya ingin ingatkan, ini memang kehendak Allah. Tapi artinya bukan untuk menimpakan satu nasib buruk kepada manusia, bukan. Ini memang kehendak Allah supaya manusia dapat menggunakan kekuatan rohnya, kekuatan Roh Kudusnya di dalam hidup kita. Sampai masa itu kita lewati, lalu kemudian kita akan diberikan suatu pahala atas kemenangan-kemenangan iman kita. Dan itu menjadi layak. Dan itulah yang kemudian bisa saya katakan sebagai kemuliaan yang dituliskan oleh Paulus, yang dirindukan oleh Paulus ini. Kemuliaan itu adalah kemuliaan yang besar. Tapi alangkah baiknya kalau mulai dari sekarang, kemuliaan Tuhan itu, saudara mulai pupuk. Dikit demi sedikit. Pupuk, saudara. Pelihara itu. Sedikit demi sedikit melalui pengalaman persekutuan saudara dengan Tuhan. Satu hari, saudara beribadah kepada Tuhan, penuh Roh Kudus. Hari kedua, hari ketiga,
dan setiap hari. Maka saudara bayangkan, ketika masanya tiba, kemuliaan Allah yang sempurna dinyatakan. Engkau betul-betul layak, karena dari awal, sedikit demi sedikit, engkau sudah menjalin pengalaman itu dengan Tuhan. Maka marilah di dalam peringatan penantian pencurahan Roh Kudus, sebagaimana juga murid-murid melakukannya, dan perlu waktu memang, perlu waktu, setidaknya 10 hari, untuk berdoa di Yerusalem sampai dengan Roh Kudus dicurahkan. Maka perlu waktu juga bagi kita untuk dapat mengalami pekerjaan Tuhan ini. Ini adalah hari-hari peringatan. Artinya, kekuatan itu tetap bekerja. Roh Kudus adalah Allah juga, tetap bekerja. Dia tidak pernah berubah, dia tidak pernah menjadi luntur kekuatannya. Apa yang pernah dilakukannya dulu, dia akan lakukannya di zaman kita sekarang. Tapi perlu juga satu usaha, sedikit demi sedikit. Perlu satu usaha, saudara, konsisten. Setapak demi setapak, sehari demi sehari. Menjadi juga ujian kelayakan bagi kita. Maka yakinlah, di depan kita, saya tidak tahu kapan, tapi yang jelas di depan dari masa-masa penderitaan ini, ada masa-masa bahagia. Kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Orang-orang yang layak untuk hidup bersama dengan Tuhan. Karena seumur hidup, sepanjang hidupnya, telah menjalani dengan penuh kekuatan Allah. Berdoalah hari-hari dalam peringatan doa penantian pencurahan Roh Kudus ini, gunakanlah waktumu. Berdoalah, engkau yang belum penuh Roh Kudus, usahakan untuk penuh dengan Roh Kudus. Tidak perlu tahu bagaimana cara dan metodenya. Berdoa saja, hampiri Tuhan saja. Rasakan hadirat Tuhan. Maka dia, Allah yang tahu kerinduan hatimu, dia akan mencurahkan rohnya kepadamu. Tidak perlu ikut-ikutan dengan cara orang. Karena memang tidak pernah ada metode untuk dipenuhkan Roh Kudus. Yang ada, hampiri Tuhanmu. Rasakan hadirat. Lalu peliharalah hadirat Tuhan itu selama yang engkau inginkan. Maka kalau itu secara konsisten, terus-menerus saudara lakukan. Allah yang tahu hatimu, Allah tahu kerinduan hatimu. Dia yang akan mencurahkan rohnya. Karena dia adalah milik Allah juga. Tuhan kiranya memberkati kita beserta kita. Janganlah patah semangat dan jangan sampai engkau patah di tengah jalan. Penderitaan ini memang berat karena adalah kehendak Allah. Tapi juga kehendak Allah bagi kita kalau kita hidup di dalam rohnya hari ke hari sampai dengan akhir dari dunia ini. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Saya mengajak saudara untuk bersama-sama menyanyikan satu pujian yang berkata, rohmu yang hidup, penuhiku. Biarlah roh ini akan mengalir dalam hidup kita untuk selanjutnya menghasilkan perbuatan-perbuatan besar Tuhan. Lagi sekali, jagalah persekutuan, konsistensilah dengan doa-doa saudara. Mintalah Roh Kudus dicurahkan dalam hidupmu, supaya engkau bertahan melewati penderitaan yang berat di zaman ini. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Hampirilah altar Tuhan, berdirilah di altar Tuhan, dan buatlah hidupmu selalu ada di hadapan-Nya. Maka rohnya akan bekerja dalam hidup setiap waktu seumur hidup.
Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damai. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Bapa di sorga, Engkau yang mengenal hati kami. Engkau tahu ya Tuhan juga kerinduan kami. Sama seperti yang Paulus ucapkan di dalam pemberitaan firman Tuhan bagi kota Roma, bahwa segala makhluk rindu juga. Rindu agar anak-anak Allah dinyatakan. Kemenangan-kemenangan dinyatakan. Bahkan tubuh kebangkitan dinyatakan. Masa itu masih ada di depan kami Tuhan. Tapi menuju kepada masa itu kami harus lalui dulu satu penderitaan zaman sekarang yang tidak dapat dianggap ringan. Itu sebabnya kami perlu Roh-Mu Tuhan Yesus. Roh yang juga pernah bekerja di dalam hidup Yesus. Roh yang pernah membuat langkah-langkah pemberitaan Injil Yesus menjadi begitu berarti. Sekalipun banyak ancaman, banyak penghadangan yang Yesus juga alami. Tapi dia bisa melewatinya. Hari demi hari dia melewatinya. Sampai naik di kayu salib pun dia bisa melewatinya dan bahkan menyelesaikannya. Dan dengan roh yang sama juga, Yesus memperoleh kebangkitannya. Maka Tuhan, kami merindukan kekuatan ini bekerja di dalam hidup kami. Kekuatan yang dapat menjadikan langkah-langkah kami menjadi pasti dan berarti. Pemberitaan Injil yang kami beritakan, kesaksian hidup kami yang kami perlihatkan, yang kami ucapkan menjadi berarti sekalipun dunia banyak menghadang langkah kami. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami. Kami manusia yang seringkali lebih banyak ingin mengalami hal-hal yang menyenangkan. Tapi kami sadari bahwa zaman yang berat ini tidak dapat digantikan dengan keadaan yang kami inginkan. Justru ketika adalah kehendak Tuhan meluaskan keadaan ini, beratnya penderitaan zaman ini, maka adalah kehendak Tuhan juga agar kami bisa melaluinya dengan satu kesaksian hidup yang kuat dan yang pasti, karena ada Roh-Mu yang kuat juga. Dan kiranya roh ini akan membangkitkan hidup kami juga. Sama seperti Yesus mendapatkan kebangkitannya karena roh Tuhan. Kami pun ingin terus dibangkitkan. Semangat kami, pengharapan kami, iman kami kepada Tuhan. Sampai kami betul-betul dapat kemenangan mutlak bersama-sama dengan Engkau. Seperti yang Paulus katakan saat anak-anak Allah dinyatakan. Tolonglah umat-Mu Tuhan Yesus dimanapun mereka berada. Tolonglah mereka dalam hari-hari ini. Sudah lama kami ada di dalam keadaan ini. Tapi kiranya itu tidak mengganggu pengiringan kami kepada Tuhan. Tidak mengganggu hati kami untuk bersekutu kepada Tuhan. 1-2 orang mungkin ada yang menyatakan sudah bosan. 1-2 orang ada yang mungkin sudah kecewa bahkan.
Tapi biarlah kami ada di dalam bilangan orang-orang yang tetap berpengharapan kepada Tuhan. Karena Engkau yang punya kehendak. Kami tahu sekarang bahwa kalaupun keadaan ini tetap terjadi atas kami, tetap terjadi di sekitar kami, itu adalah kehendak Tuhan. Supaya dengan waktu-waktu itu juga kami mencari kehendak Tuhan. Kami bersekutu untuk dapat hidup di dalam roh-Mu ya Tuhan. Dan kami terus dibangkitkan sampai kami mendapatkan kemenangan kami bersama dengan Engkau. Tuhan tolong umat-Mu, berikan semangat bagi kami, bagi umat-Mu ini untuk selalu menghampiri mezbah Tuhan, berdiri di hadapan mezbah Tuhan, merasakan hadirat Tuhan sampai kekuatan Allah dipercayakan kepada kami. Sampai kuasa Roh Kudus dicurahkan kepada kami. Tuhan tolong kami semua. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Buatlah umat-Mu selalu bergairah untuk bersekutu kepada Tuhan. Buatlah umat-Mu haus mencari Roh Kudus, mencari Roh Tuhan, dan mengalaminya itu dengan sepenuh-penuhnya, sepuas-puasnya. Terima kasih Tuhan Yesus, menyertai umat-Mu dimanapun mereka berada. Menyertai hidup mereka, pekerjaan mereka. Yang masih bisa bekerja, maka Tuhan pelihara mereka. Dari segala ancaman bahaya-bahaya yang tidak terlihat oleh mata, Tuhan tetap pagari hidup mereka. Yang tidak dapat bekerja lagi, Tuhan tetap berkati dengan cara-Mu. Engkau yang tahu kesetiaan, kegigihan umat-Mu, maka Engkau yang tahu juga membuat mereka hidup dengan cara-Mu ya Tuhan. Berkati mereka yang masih bisa memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Tuhan berkati hidup mereka. Nyatakanlah ya Tuhan berkat-berkat-Mu sesuai dengan yang tertulis di dalam firman Allah. Sembuhkan yang sakit. Tuhan kuatkan yang lemah. Tuhan hiburkan yang susah. Tuhan bangkitkan hati yang sudah mulai lemah pengharapan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, nyatakan kuasa-Mu. Siapapun kami yang melihat tayangan ini, melihat acara ini, mungkin di rumah kami ada anggota keluarga yang mengalaminya, baik sakitkah mereka, baik susahkah mereka, Tuhan kiranya menolong, Tuhan bangkitkan, Tuhan hiburkan, Tuhan sembuhkan. Terima kasih banyak Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita menerima berkat Tuhan. Berterimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang percaya berkata, amin.